Di tengah prestasi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang 2025 menyelamatkan uang negara sebesar 1,53 triliun rupiah. Di sisi lain, kasus kakap dugaan korupsi kuota haji masih belum terungkap. Kita akan berbincang dengan Profesor Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar. Selamat sore, Prof. Sore, Mas. Baik, Prof, ini bagaimana pandangan Anda melihat apa yang sudah dilakukan oleh KPK hingga saat ini? Ini dalam 5 tahun terakhir perbandingannya ini lebih besar nih, merupakan sebuah prestasi. Ya, tentunya kita apresiasi lah kinerjanya dalam melakukan OTT, dalam melakukan aset recovery. Tetapi kalau kita lihat bagaimana secara filosofis, secara historis dan secara sosiologis, kehadiran KPK, maka ini belum sebanding dengan ekspektasi yang diharapkan. Bahwa KPK hadir dalam konteks memberikan respon atas keterbatasan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Baik. Maka KPK dibentuk dengan kekuasaan yang luar biasa, menyatukan penyidikan dan penuntutan, bersifat independen, dan pada awal-awalnya kita akan menyaksikan bagaimana kinerja KPK yang produktif, efektif, efisien, dan kontributif. Tetapi dalam kurun waktu sekarang ini, kalau tadi disampaikan 1,53 triliun, Betul. kemudian 11 OTT, itu saya kira kalau dikomparasi dengan penegak hukum yang lain sangat jauh. Oke. Misalnya berapa yang ditarik berhasil disita, dirampas oleh Kejaksaan Agung sebagai hasil tindak pidana korupsi. Saya kira sangat jauh sekali. Maka untuk itu bahwa kalau mendalilkan ini sebuah prestasi, maka menurut saya ini adalah prestasi dengan nilai yang cukup saja. Belum sampai mendekati B, apalagi memuaskan, apalagi kumlot. Maka menurut saya bahwa yang terjadi, KPK sekarang ini ada semacam keraguan dalam konteks mengungkap kasus-kasus besar. Indikatornya apa? Anda bilang ada keraguan dalam mengungkap kasus-kasus Ini besar. tadi kita dengar misalnya, mengatakan segera, lambat, tapi pasti. Saya kira ada sebuah diksi yang menurut saya menunjukkan keraguan. Apakah trauma dengan adanya beberapa kali parapit, atau dengan trauma dengan kasus ASP, itu menjadi pertanyaan. Kalau melihat kinerja selama ini dana kuota haji. Sebentar lagi udah mau musim haji. Ya. Belum ada penetapan tersangka. Kalau kemudian dia mengatakan segera akan ditetapkan tersangka, segera itu kapan? Jadi adalah mengindikasikan adanya sebuah keraguan dalam proses penetapan tersangka. Bahwa kemudian dalil bisa dibentuk. Misalnya sekedar mengumpulkan alat bukti, perkara supaya terang benderang, dan kemudian siapa tersangkanya. Tetapi ini adalah sebuah pelajaran yang tidak baik. Karena sekali lagi bahwa KPK memiliki segala-galanya. Memiliki kemampuan menyadap, memanggil saksi, melakukan upaya paksa, dan seterusnya. Dan yang kedua, menurut saya juga penting adalah bahwa penegakan hukum itu jangan sekedar, misalnya ada kehebohan, adanya semacam publikasi, tetapi harus fokus, tidak sekedar memenjarakan orang, tetapi adalah melakukan aset recovery, memulihkan kerugian keuangan negara dan perekonomian nasional. Nah, itu angka 1,53 triliun itu menurut Anda masih kecil? Sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Bahkan kalau digunakan pendekatan ekonomi, economic analysis of law misalnya, berapa sebetulnya biaya yang telah dikeluarkan untuk menangani perkara. Misalnya dalam kasus ASP, berapa melakukan penyidikan, penuntutan, tapi akhirnya diberikan semacam pembebasan dari presiden. Ini kan menandakan adanya sebuah ketidakprofesionalan dalam penegakan hukum. Mestinya dari awal KPK sudah bisa membuktikan atau kemudian adanya indikasi-indikasi yang tidak bisa mensreanya tidak ada dan lain sebagainya. Sehingga kemudian tidak menguras waktu, menguras energi dan sebagainya, yang pada akhirnya kita bisa menyaksikan semua putusan yang telah terjadi kemarin. Yang kedua menurut saya adalah menjadi penting bahwa penegakan hukum dalam konteks tindak pidana korupsi itu harus tuntas. Harus siapapun yang terkait itu adalah diungkapkan gitu loh. Baik. Jadi jangan sampai kemudian hanya masih di permukaan. Selama ini ada beberapa kasus yang kemudian tidak tuntas penegakan hukumnya. Sehingga akhirnya tumbuh lagi korupsinya. Demikian pula bahwa fungsi KPK kan bagaimana pencegahan, pendidikan, dan penindakan dijalankan dengan baik. Jadi menggunakan parameter adanya beberapa OTT, dan adanya mendapatkan 1,5 triliun tadi itu, menurut saya bukan sebuah prestasi yang baik gitu. Baik, tadi Anda sempat menyinggung juga Prapit yang juga tidak selesai atau kalah gitu ya? Iya, ini ada semacam dualisme sikap, ada semacam ambigu sikap. Pada suatu sisi, ketika kasus Prapit dinyatakan menang, ya misalnya pihak pemohon, itu kemudian tidak berhenti perkaranya. Ada sprindik baru. Oke. Tetapi pada kasus tertentu,
begitu menang, perkaranya berhenti. Sehingga ini ada standar yang tidak jelas. Mestinya ketika sebuah perkara menang di Prapit atau KPK kalah di Prapit, diulangi proses penyidikannya. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh KPK itu hanya sebatas menetapkan tersangka dan mungkin dalam pandangan hakim pra-peradilan ada kesalahan formil. Jadi Anda anggap ini dualisme sikap yang tidak konsisten? Tidak konsisten. Karena apa? Setiap penghentian perkara itu jelaskan ada SP3. Ya. Karena tidak cukup alat bukti, mestinya bukan peristiwa pidana, atau kemudian berhenti demi hukum, daluarsa, independent idem, dan sebagainya. Tetapi ini berhenti karena adanya putusan Prapit. Sementara pra-peradilan itu hanya sebatas memeriksa aspek administrasi, aspek formil, tidak memeriksa pada aspek materialnya, apakah dia salah atau tidak. Ibaratnya Prapit itu, kalau kita menganalogikan melihat anak kita makan, kita lihat apa yang dimakan, caranya benar atau tidak. Tapi kemudian tidak melihat sampai apakah makan tadi menyebabkan kenyang atau tidak. Jadi intinya adalah kemudian tidak membatalkan proses pemberantasan korupsi dalam konteks aspek materialnya. Jadi proses hukum itu tetap dapat diulang lagi, berlangsung. Dibenarkan lagi, diperbaiki lagi aspek sprindik yang salah tadi itu, penetapan tersangka salah tadi itu. Itulah yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Kenapa KPK ada inkonsistensi dalam konteks pemberantasan korupsi? Ya kita memahami bahwa akhirnya hukum tidak berada dalam ruang hampa. Ada faktor politik, ada faktor ekonomi, faktor ekonomi dan sebagainya. Dan itu kemudian mewabah dalam kondisi KPK, yang itu mestinya tidak boleh terjadi. KPK harus imun dari segala pengaruh, mestinya itu. Baik, tapi hukum dalam pengaruh politik memang itu yang terjadi saat ini atau seharusnya bisa bebas dari itu? Harus bebas dari politik, bahwa hukum yang produk politik. Tetapi ketika membuat sebuah peraturan perundang-undangan, kan apa? Memang dibuat oleh para politisi-politisi di DPR. Itulah kemudian hukum produk politik. Tetapi ketika sudah penegakan hukum harus independen. Hukum harus apa adanya, hukum harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ini yang jadi masalah. Bahwa kemudian ketika terjadi sebuah transaksi, terjadi sebuah negosiasi, maka akhirnya menjadi termarginalisasi kebenaran dan fakta yang sebenarnya. Baik, ini menarik. Hukum yang bebas dari politik. Sebenarnya kan apa yang Anda sampaikan ini sesuatu yang sifatnya ada di buku dan teori. Tapi dalam implementasi dan praktiknya apakah itu sesuatu yang mungkin? Mungkin sekali. Karena apa? Tergantung bagaimana keberanian dari aparat penegak hukum. Bahwa kemudian menegakkan hukum lurus sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang sederhana saja. Jangan ada apa-apanya dalam pemberantasan korupsi itu. Yang penting adalah apa adanya, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ini ketika sudah ada apa-apanya, pertimbangan politik, pertimbangan ekonomi, maka kemudian menjadi tidak fair. Maka inilah yang jadi masalah besar dalam konteks penegakan hukum kita itu. Banyak pengaruh-pengaruh di luar hukum yang menyebabkan akhirnya ya pilih tebang, tebang pilih, dan ya akhirnya kita belum maju, belum sejahtera. Karena para pendiri bangsa kita ini ketika mendirikan negara ini adalah yang tidak pernah dilupakan adalah Indonesia adalah negara hukum. Konstitusi kita selalu menempatkan Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Para pendiri bangsa ini punya keyakinan kalau Indonesia mau maju, hukumnya harus baik. Kalau hukumnya harus baik, aparaturnya harus baik. Harus baik, bagaimana penegakan hukumnya. Maka kita berharap KPK itu kembali pada bagaimana kelahirannya, membantu mewujudkan Indonesia sejahtera, membantu membebaskan Indonesia dari korupsi. Karena selama ini masih terjadi banyak korupsi dan efektif melakukan pencegahan, melakukan pendidikan anti korupsi. Karena kita saksikan bagaimana kepala daerah yang ditangkap masih muda. Kekayaan sudah cukup banyak. Kenapa kemudian masih juga tergiur dengan main proyek? Ini kan kegagalan sebuah pendidikan anti korupsi. Mungkin saja dia pasti menandatangani fakta integritas. Tetapi kenapa juga masih terjadi seperti itu? Inilah sebetulnya refleksi. Apakah pendidikan anti korupsi itu juga akhirnya menjadi tanggung jawab dari KPK juga? Karena ini menjalankan fungsi pencegahan. Pencegahan bagaimana melakukan pendidikan. Dan apakah kemudian akan dimasukkan dalam kurikulum di sekolah, di kuliah, supaya kemudian anti korupsi ini menjadi sebuah gerakan yang masif. Karena apa? Karena kalau korupsi tidak bisa diberantas, maka sulit Indonesia akan maju. Ini berbicara kasus kuota haji yang belum ditetapkan tersangka, kemudian ini berjalan juga secara lambat tapi pasti. Nah, itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK. Menurut saya adalah sebuah pilihan diksi yang kemudian akhirnya mengganggu bagaimana obsesi kita terhadap KPK. Karena bagaimana pemberantasan korupsi kita harus bicara tentang lambat dan pasti. Ini kan sebuah kalimat yang kemudian menimbulkan ambiguitas tadi. Harusnya cepat dan pasti. Harus cepat dan pasti. Karena bagaimana proses pemberantasan korupsi, penegakan hukum murah, cepat dengan biaya ringan. Bayangkan, kalau semakin lama, semakin biaya kemudian berkurang, bertambah, dan kemudian beban penegakan hukum semakin bertambah, dan akhirnya menunda agenda-agenda pemberantasan korupsi yang lain. Jadi ada masalah apa
ketika kemudian memberantas korupsi yang sudah terang benderang, sudah cetha welo-welo bahwa ada kerugian negara, ada kerugian jamaah dan sebagainya, tetapi kemudian masih sampai sekarang lambat tapi pasti. Oke, ini harus diganti paradigmanya menjadi cepat tapi pasti. Terima kasih Profesor Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.